Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam renungan Light of Revival pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan memberkati kita, mari kita membacanya dari Yeremia 17 ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Tema firman Tuhan yang akan kita belajar pada kesempatan ini adalah keberhasilan yang tidak layak. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini adalah seperti pepatah, bahkan ini pepatah. Keberhasilan seseorang diibaratkan dengan ayam hutan. Ayam hutan tidak pernah telur, tetapi ada telur ayam yang lain, dia mengerami seakan-akan telurnya dia. Itu kira-kira maksud ayat ini seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, tidak berbeda jauh dengan pepatah ini, bahwa memang keberhasilan kita, ketenaran kita, seringkali kita memperolehnya dengan cara-cara tidak layak, dengan cara-cara menipu. Misalkan saja, saya kasih contoh yang umum, yang seringkali terjadi, bahkan yang setiap hari terjadi dalam kehidupan kita. Seperti seorang Kristen yang hidupnya menjual sayur di pasar. Sayur yang dia ambil itu adalah misalnya 10 ika 1.000. Tetapi pelanggan kalau pergi membeli kepadanya, dia mengatakan bahwa 5 ikat 1.000. Kalau pelanggan tawar kasih 6 sudah, dia bilang tidak, saya ambil dengan 6 1.000. Padahal tadi dia ambil dengan 10 ikat 1.000. Nah, saudara-saudara, ini salah satu keberhasilan atau keuntungan yang tidak layak. Keuntungan yang diraih melalui penipuan, melalui kata-kata yang tidak jujur, melalui pengakuan yang tidak jujur. Nah, ini cuma contoh kecil, saudara-saudara. Banyak kali kita untuk memperoleh keberhasilan, keuntungan seringkali dengan cara menipu. Di dalam kehidupan kita, entah di gereja, di luar gereja, padahal kita orang Kristen seharusnya. Nah, saudara-saudara, semua itu, ketenaran kita, keberhasilan kita, keuntungan kita yang diraih dengan cara-cara tidak jujur, dengan cara-cara tidak halal seperti itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, saudara-saudara. Nah, saudara, semua ini mau mengajarkan kepada kita bahwa marilah kita, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi hidup kita, cara kita, ketika kita mencari ketenaran, popularitas dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara-cara yang menipu. Memang saudara-saudara, banyak kali hidup kita seperti ini. Seperti pepatah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bukan saja jemaat awam, tetapi mereka yang adalah pengajar, yang berdiri di mimbar-mimbar gereja, bahkan di bangku-bangku teologi, seringkali seperti ini. Ketika mereka mengajar jangan mencuri, tetapi justru mereka pencuri. Mereka mengajar bahwa pada jemaat bahwa jangan bersinah, tetapi mereka lah yang bersinah. Ini kebanyakan seringkali terjadi di kalangan kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, saudara, apa isinya atau aplikasi atau rangkuman dari hal-hal demikian? Itu hanya membuktikan bahwa kita bukan orang beriman sungguh-sungguh. Hanya ucapan kita saja bahwa kita orang beriman.
Saudara-saudara ingat, jatuh di dalam dosa dengan hidup di dalam dosa itu berbeda, saudara. Kalau jatuh di dalam dosa, semua manusia, termasuk saya yang bicara pada pagi hari ini, pasti berulang kali, bahkan sering kali jatuh dalam dosa. Tapi ada kesadaran, ada rasa penyesalan bahwa semua yang saya lakukan dengan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak layak. Lalu saya memohon ampun kepada Tuhan untuk jangan lagi jatuh di dalam dosa itu. Tetapi kalau hidup di dalam dosa, justru dia menyenangi dosa tertentu, lalu dia hidup di sana seenaknya saja. Itu bedanya, saudara-saudara. Orang beriman sungguh-sungguh dengan orang beriman hanya palsu atau KTP. KTP-nya saja yang dikatakan Kristen, tetapi seharusnya manusianya adalah manusia yang tidak beriman kepada Kristus. Jadi pada pagi hari ini saya ingatkan kepada kita semua bahwa marilah kita meraih keuntungan jangan dengan hal-hal yang menipu, dengan penuh kecurangan. Marilah kita mengerami telur yang kita telurkan, tapi jangan telur orang lain. Itu maksud firman Tuhan pagi hari. Saudara-saudara, kalau saudara sudah melakukan itu hanyalah sebuah bukti dari iman saudara. Saudara mengaku beriman kepada Kristus, tetapi saudara main curang, berbuat yang jahat, itu hanya iman yang mati. Yakobus mengatakan seperti itu. Karena itu saya ajak saudara, marilah beriman pada Kristus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan penebus dosa saya dan saudara, dan marilah kita mengerami telur yang adalah telur kita, jangan mengerami telur orang lain sebagai buah dari iman itu. Kiranya firman Tuhan yang singkat memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, atas pimpinanmu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami belajar ini menjadi pedoman, menjadi pelajaran bagi kami, sehingga kami menjadi jujur, taat pada firman Tuhan, sehingga kami mencari keuntungan popularitas dengan cara yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi hari-hari hidup kita.